umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gatot Adi Nugroho. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gatot Adi Nugroho. Oke, hari ini saya nggak akan kemana-mana ya. Jadi saya cuma mau share aja satu berita yang cukup menggembirakan. Jadi pertanggal 15 September Saudi Arabia akan membuka penerbangan internasional dari dan ke Saudi Arabia. Apa aja sih persyaratan atau orang-orang yang diperbolehkan masuk dan keluar dari Saudi Arabia? Oke, yang pertama saya akan share orang-orang yang boleh meninggalkan Saudi Arabia. Ini biasanya yang mau pergi untuk vacation atau final exit ya. Yang pertama adalah pegawai-pegawai pemerintah atau pegawai negeri ataupun pegawai-pegawai sipil ataupun pekerja yang memang harus keluar untuk bekerja, yang dan mempunyai surat resmi yang pokoknya mereka harus keluar negeri atau keluar dari Saudi Arabia karena tuntutan pekerjaan. Yang kedua adalah pekerja-pekerja diplomat dari Saudi yang harus keluar dari Saudi untuk menuju ke negara yang ditujunya, misalnya diplomat yang dari Saudi yang harus kembali ke Indonesia atau ke Malaysia. Nah, mereka boleh meninggalkan Saudi Arabia. Sebelumnya kan semuanya nggak boleh keluar ya. Ataupun pekerja-pekerja yang bekerja dalam organisasi internasional, termasuk keluarga mereka dan juga beberapa teman-teman mereka. Nah, seterusnya adalah pekerja-pekerja yang bekerja di Saudi Arabia ini, yang bekerja di perusahaan, pekerja yang formal maupun informal. Nah, mereka boleh keluar dari Saudi Arabia ini untuk kembali ke negaranya. Yang berikutnya, pengusaha yang memang harus keluar dari Saudi Arabia ini untuk melanjutkan bisnis mereka. Ini juga termasuk misalnya bagian ekspor, pemasaran atau penjualan yang memang wajibkan mereka untuk keluar. Untuk masalah pemasaran kan mereka harus keluar dan bertemu klien-kliennya. Nah, itu boleh keluar meninggalkan Saudi Arabia ini. Selanjutnya, pasien yang memang membutuhkan perjalanan keluar dari Saudi Arabia ini, misalnya ada orang yang sakit dan mereka harus melakukan pengobatan di luar Saudi Arabia. Nah, ini boleh diizinkan keluar atau meninggalkan Saudi Arabia, terutama pasien-pasien kanker ataupun pasien yang membutuhkan transplantasi organ. Kemudian siswa yang akan belajar di luar Saudi Arabia ini, termasuk siswa yang mendapatkan beasiswa ataupun yang dengan biaya sendiri, ataupun siswa training yang harus menyelesaikan kewajibannya di luar negara Saudi Arabia ini. Yang selanjutnya adalah mereka ini yang memiliki kasus secara kemanusiaan aja sih ya. Jadi misalnya ada satu keluarga ini, dia mau pergi meninggalkan Saudi Arabia ini karena dia harus final exit atau vacations. Nah, itu boleh meninggalkan Saudi Arabia. Kemudian semua warga atau kayak saya ini yang bekerja di Saudi Arabia ini yang mengalami nauzubillah min dzalik ya, kematian dari orang-orang terdekat yang ada di keluarga kerajaan. Nah, itu diperbolehkan untuk keluar dari Saudi Arabia ini. Yang kelima adalah residen atau ekspatriat di luar kerajaan ya, dan juga teman-teman mereka yang mempunyai bukti kalau mereka punya rumah atau mempunyai kediaman di luar negeri. Jadi mereka boleh meninggalkan Saudi Arabia ini. Selanjutnya, peserta dalam acara olahraga resmi baik dalam negeri ataupun luar negeri, termasuk pemain, anggota staf teknis dan juga administrasi, mereka boleh keluar dari Saudi Arabia ini. Nah, bagaimana dengan
selama exit and re-entry visa itu, visa kerja, visa kunjungan misalnya, mereka udah boleh masuk ke negara Saudi Arabia ini. Oke, karena semua udah dibuka, tapi bukan berarti dibuka begitu aja. Semua harus memenuhi protokol-protokol yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dari Saudi Arabia. Nah, yang agak kurang mengenakan adalah untuk negara-negara yang tingkat atau kasus coronanya itu tinggi, mereka masih mempertanyakan. Jadi mereka akan melakukan studi lagi bagaimana ini boleh masuk atau enggak, dan ini nanti akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Saudi Arabia ini. Nah, untuk umroh akan diumumkan secara bertahap berdasarkan apa yang diputuskan secara mandiri nanti kemudian hari, tergantung dari perkembangan kasus corona ini. Nah, bagaimana untuk orang yang nggak mempunyai visa atau visa untuk berkunjung atau yang lain-lainnya, mereka boleh masuk ke Saudi Arabia per tanggal 1 Januari nanti per 1 Januari semua orang udah boleh masuk ke Saudi Arabia tanpa terkecuali mau yang visa baru, visa berkunjung, nah, kecuali visa umroh. Itu aja sih. Jadi ya sekian aja yang bisa saya share.